Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianita, NIM 2019-143575. Saya berasal dari kelas 4O PGSD, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Hendra Wijaya, SPD, MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah kepramukaan. Nah, jadi pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya orang yang suka berkarya. Dan juga pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepaduan. Bisa juga disebut dengan Boy Scout yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Nah, semua anggota gerakan pramuka di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, tingkatan anggota gerakan pramuka terdiri dari siaga yang berusia 7-10 tahun, penggalang berusia 11-15 tahun, penegak berusia 16-20 tahun, dan yang terakhir pandega berusia 21-25 tahun. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2014, pemahaman kepramukaan adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi kaum muda di bawah tanggung jawab anggota dewasa, yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dengan bertujuan khusus, prinsip dasar, dan metode pendidikan. Dan menurut KBBI, pengertian pramuka adalah organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Sejarah pramuka. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Bandel Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk paduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Nah, pada tahun 1912, Baden Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Judas. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinama KAP. Dan pada tahun 1918 itu kemudian berdiri organisasi Royal Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampahnya menuju pantai kebahagiaannya. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Panduh sedunia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Nah, pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama NIF, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda.
Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari, sehingga terbentuknya Panduh Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian, tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, atau bisa disebut dengan BVVKI. BVVKI ini melakukan kegiatan perkino. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepaduan Indonesia yang ditarik masuk ke Yibon dan Petah dan Sainendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal ini tidak menyurutkan tekad kepaduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Panduh Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepaduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepaduan Putri Indonesia, yang kedua Ikatan Pandu Indonesia, dan yang terakhir Persatuan Putra Putri Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian saya akhiri presentasi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.